Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Izin sebelum memulai paparan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifian Iman Adi Widodo, NPM 24065202251. Background saya S1 dan S2 Teknik Sipil. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan paparan contoh kasus dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan atau K3L. Paparan saya berjudul Longsor Jembatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berikut adalah kronologis kejadian longsornya. Pada tanggal 6 Maret 2025 terjadi curah hujan yang sangat tinggi, yaitu di wilayah Sukabumi, di mana intensitas curah hujan termasuk dalam hujan ekstrim yang mengakibatkan kerusakan pada sarana infrastruktur, yaitu jembatan Cidadap di Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Berikut adalah lokasi kejadiannya. Nama jembatan adalah Jembatan Cidadap, berlokasi di KM 153 plus 300 dari Kota Bandung. Dimensi panjang 50 meter dan lebar 7 meter. Jenis jembatan adalah jembatan rangka baja dan kedalaman amblasan abutmennya sedalam 3 meter. Untuk penyebab dari kejadian longsor Jembatan Cidadap adalah curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan gerusan pada struktur abutmen. Kemudian adanya perubahan morfologi sungai. Seperti terlihat pada gambar, pada tahun 2024 dimensi sungai tidak selebar pada tahun 2025. Dan yang ketiga, proteksi abutmen yang belum mengakomodir tingginya debit air sungai akibat intensitas curah hujan yang ekstrim. Berdasarkan kejadian bencana pada jembatan Cidadap ini, saya membuat fault tree analysis. Di sini bencananya adalah longsor jembatan Cidadap. Kemudian untuk peristiwanya ada dua, yaitu curah hujan yang tinggi dan perubahan morfologi sungai. Untuk curah hujan yang tinggi, peristiwanya adalah terjadinya gerusan sungai. Sedangkan untuk perubahan morfologi sungai, peristiwanya adalah debit sungai yang tinggi dan kerusakan pada proteksi abutmen. Di sini ada dua kondisi pada jembatan Cidadap. Pada kondisi normal, jembatan Cidadap masih dapat dilewati oleh masyarakat dan struktur abutmen masih dapat menahan gerusan air. Kemudian untuk kondisi abnormal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada tiga, yaitu terjadi perubahan morfologi sungai, kemudian struktur abutmen mengalami penurunan sedalam 3 meter, dan penahan gerusan abutmen tidak berfungsi secara normal. Penyebab dan dampak dari kejadian longsor jembatan Cidadap ini adalah penyebabnya adalah sudah pasti curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan debit air yang semakin besar dan perubahan dimensi penampang pada Sungai Cidadap. Sedangkan dampaknya adalah terjadi kemacetan dan sudah pasti masyarakat yang ingin lewat harus memutar sehingga menambah waktu tempuh untuk tiba ke tujuan. Dan dampak ketiga adalah terputusnya jalur logistik yang mengakibatkan juga terganggunya kegiatan masyarakat. Untuk preventif skenario, di sini karena jembatan ada kewenangan dari Bina Marga, maka hendaknya berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk membuat proteksi sungai. Yang kedua adalah merencanakan proteksi sungai berdasarkan cuaca ekstrim, sehingga jika terjadi worst case, paling tidak untuk bangunan jembatannya masih aman. Dan yang ketiga adalah penertiban bangunan liar di sekitar jembatan, karena bangunan tersebut dapat mengganggu kestabilan lereng di sekitar jembatan. Kemudian untuk mitigatif skenario, yaitu melakukan pengalihan arus lalu lintas bagi masyarakat, yaitu dapat melewati Jalan Provinsi Cikembang Kiara 2. Dan mitigatif skenario yang kedua tentunya membangun jembatan yang sudah rusak. Selama pembangunan jembatan baru, maka harus dibuat jalan detour untuk peralihan sementara arus lalu lintas, selain jalur alternatif yang sudah ada. Detour dibuat sepanjang 540 meter dan lebar 3 meter berjarak 250 meter dari jembatan Cidadap. Berikut adalah jalan detour yang sudah dibuat, dapat dilewati oleh kendaraan sebatas roda 4. Sedangkan jembatan Cidadap untuk sementara dapat dilewati kendaraan roda 2 secara darurat. Dan ini adalah cuplikan video jalan detour yang sudah dapat dilewati.
Baik, terima kasih. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.